datang di video pembelajaran tentang pemanfaatan energi terbarukan. Hari ini kita akan menjelajahi tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan. Energi terbarukan adalah jenis energi yang dihasilkan dari sumber-sumber alami seperti matahari, angin, air, tenaga ombak, panas bumi, dan bahan nabati. Salah satu contoh pemanfaatan energi terbarukan adalah sumber energi angin atau sumber energi bayu. Turbin angin seperti yang Anda lihat di sini memanfaatkan angin untuk menghasilkan listrik. Mereka berputar saat angin bertiup dan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang bersih dan ramah lingkungan. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Diawali dengan angin memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator yang terletak pada bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip kerja hukum Faraday. Ketika poros generator berputar, maka akan menghasilkan tegangan dan arus listrik yang kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan tegangan menengah ke konsumen dengan tegangan rendah. Sumber energi terbarukan yang belakangan ini juga semakin banyak dikembangkan adalah panel surya, yang dapat kita temukan di atap-atap rumah atau di atap-atap gedung. Panel surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Ketika sinar matahari mengenai panel surya, elektron-elektron dalam panel surya bergerak dan menciptakan listrik. Itu berarti kita dapat menghasilkan listrik tanpa menghasilkan polusi atau emisi karbon, seperti pada penjelasan berikut. Cara merubah matahari menjadi sumber energi yaitu dengan teknologi bernama panel surya dengan sistem fotovoltaik. Panel surya hanya bekerja selama matahari bersinar. Selanjutnya, panel surya akan menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan panel surya akan disalurkan melalui inverter, lalu diubah menjadi energi siap pakai untuk menyalakan berbagai alat elektronik, seperti menyalakan lampu, cas handphone, dan menyalakan AC. Agar hasilnya bagus, panel surya harus ditempatkan di area yang paling banyak terkena sinar matahari, seperti di atap rumah atau gedung, lapangan luas, halaman terbuka, lampu jalan, dan danau. Panel surya sudah dimanfaatkan pada beberapa tempat seperti di mal, rumah, sekolah, gedung olahraga, taman bermain, dan gedung kantor. Pemanfaatan sumber energi berikutnya adalah sumber energi air yang merupakan sumber energi murah dan relatif mudah didapat. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk dirubah menjadi energi listrik. Bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir, misalnya dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan energi mekanik tersebut menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Sehingga diperoleh energi listrik yang akan dialirkan melalui jaringan yang telah dibuat hingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Pemanfaatan sumber energi terbarukan lainnya adalah sumber energi panas bumi atau geothermal yang memanfaatkan panas bumi untuk menghasilkan listrik. Cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP adalah dengan memanfaatkan panas alami bumi yang berasal dari batu-batuan yang meleleh atau magma, biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma terletak jauh di bawah permukaan sehingga menjadi sumber panas bumi. Kemudian, selama ribuan tahun, air hujan merembes pada celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul pada atas magma. Magma kemudian memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi, sumur bor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur tersebut membawa fluida ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam panas bumi,
Fluida secara alami mengalir ke permukaan bumi melalui fasilitas permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan tersebut disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke bumi lalu dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Sedangkan uap panas dari separator dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Jaringan pipa ini panas sekali, oleh karena itu pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas dimurnikan lagi untuk menghilangkan semua kotoran di dalam scrubber. Setelah itu uap panas bersih dialirkan ke pembangkit listrik untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian mengaktifkan generator, kemudian menghasilkan listrik yang dialirkan melalui tembaga ke transformator untuk menaikkan tegangan. Selanjutnya, listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN. Listrik dari PLN baru disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Pemanfaatan energi terbarukan bukan hanya tentang pembangkit listrik, tetapi juga tentang penggunaan energi secara umum. Biofuel adalah salah satu sumber energi terbarukan atau energi alternatif pengganti sumber energi fosil. Berikut adalah beberapa pemanfaatan biofuel sebagai sumber energi. 1. Kendaraan diesel. Beberapa kendaraan diesel juga menggunakan biodiesel yang merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari tanaman atau minyak nabati. Biodiesel biasanya digunakan sebagai pengganti sebagian atau seluruh bahan bakar diesel konvensional. Yang kedua, transportasi umum. Sejumlah kota dan negara telah mengadopsi bus dan armada transportasi umum lainnya menggunakan bahan bakar berbasis biofuel, seperti biogas atau biodiesel untuk mengurangi emisi di perkotaan. Berikutnya adalah untuk memasak. Di beberapa tempat, biogas yang dihasilkan dari limbah organik digunakan untuk memasak pada rumah tangga. Ini membantu mengurangi kebutuhan atas bahan bakar fosil. Selanjutnya adalah energi listrik. Biofuel dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik yang menggunakan biogas atau limbah organik sebagai bahan bakar. Pembangkit listrik ini dapat menyuplai listrik ke rumah-rumah dan untuk bisnis. Pemanfaatan energi terbarukan yang belakangan ini juga semakin banyak diaplikasikan adalah penggunaan kendaraan listrik. Listrik sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Kendaraan listrik seperti motor listrik, mobil listrik, dan bis listrik umumnya menggunakan tenaga baterai yang dapat diisi ulang dengan cara dicas menggunakan listrik. Mengapa kita perlu peduli tentang energi terbarukan? Karena kita ingin planet kita tetap indah dan sehat. Energi terbarukan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Selain itu, ini juga membantu menghemat sumber daya alam yang terbatas. Masa depan kita ada di tangan kita. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita bisa meninggalkan warisan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Jadi, mari bersama-sama berkontribusi dalam penggunaan energi terbarukan untuk sebuah dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tentang pemanfaatan energi terbarukan. Jangan lupa untuk berbagi pengetahuan ini dengan teman dan keluarga Anda. Mari bersama-sama menjaga planet kita.